Halo semua, perkenalkan kami dari Universitas Katolik Musikaritas, kelas SA 302, kelompok 3, akan menjelaskan tentang pengendalian persediaan. Pertama-tama, kami akan memperkenalkan diri. Kami beranggotakan 4 orang, yaitu yang pertama Ivan Febrian dengan NIM 2021-064, Aditya Magdalena Putri dengan NIM 2021-066, Patrick Kalalo dengan NIM 2021-073, dan yang terakhir Sheila Kristi dengan NIM 2021-101. Kami akan menjelaskan tentang tiga soal, yaitu yang pertama, mengapa persediaan perlu dilakukan, biaya-biaya dalam persediaan dan contohnya, serta contoh soal. Bagian pertama akan dijelaskan oleh Sheila. Mengapa persediaan perlu dilakukan? Persediaan adalah sumber daya menganggur yang menunggu proses lebih lanjut, seperti kegiatan produksi, kegiatan pemasaran, dan kegiatan konsumsi pangan. Sehingga persediaan perlu dikendalikan agar produksi maupun aktivitas perusahaan dapat berjalan baik dan efisien secara maksimal. Bila persediaan tidak dikendalikan dengan baik, maka perusahaan mungkin saja mengeluarkan dana yang semestinya tidak diperlukan, atau biaya penyimpanan persediaan, biaya ganti rugi. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, Aditya. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis biaya dan contohnya. Yang pertama adalah biaya pembelian. Biaya pembelian adalah biaya yang dikeluarkan untuk membeli barang. Contohnya, PT Taso Makmur membeli 500 kg gabah dan 200 kg jagung untuk memproduksi pakan unggas, seharga Rp1.415.000. Maka, biaya pembelian adalah Rp1.415.000. Yang kedua adalah biaya pengadaan. Biaya pengadaan dibedakan menjadi dua jenis berdasarkan asal-usul barangnya, yaitu biaya pemesanan adalah semua pengeluaran yang timbul untuk mendatangkan barang dari luar. Contohnya, PT TB Makmur membayar seharga Rp250.000 kepada Pak Tono sebagai supplier setiap kali pemesanan sebagai biaya pengiriman. Maka ordering cost-nya adalah Rp250.000. Yang kedua adalah setup cost atau biaya pembuatan. Merupakan semua pengeluaran yang timbul dalam mempersiapkan produksi suatu barang. Contohnya, PT TB Makmur membeli mesin penggiling dan mesin pengaduk seharga Rp1.400.000. Maka biaya pembuatannya sebesar Rp1.400.000. Yang ketiga adalah biaya penyimpanan. Biaya penyimpanan merupakan biaya yang timbul akibat menyimpan barang, meliputi yang pertama adalah biaya modal. Merupakan penumpukan barang di gudang, berarti penumpukan modal, di mana modal perusahaan mempunyai ongkos yang dapat diukur dengan suku bunga bank. Contohnya, pada PT TB Makmur sering terjadi penumpukan persediaan di gudang senilai Rp1.000.000. Jadi biaya modalnya sebesar Rp1.000.000. Yang kedua, biaya gudang adalah barang yang disimpan memerlukan tempat penyimpanan, sehingga timbul biaya gudang. Contohnya, PT TB Makmur menyewa sebuah gudang untuk menyimpan persediaannya seharga Rp20 juta selama 1 tahun. Jadi nilai biaya gudangnya adalah Rp20 juta. Yang ketiga, biaya kerusakan dan penyusutan. Terjadi karena barang yang disimpan dapat mengalami kerusakan dan penyusutan karena beratnya berkurang atau jumlahnya berkurang karena hilang. Contohnya, PT TB Makmur pada akhir tahun melakukan pengecekan akan barang yang mengalami kerusakan dan penyusutan. Setelah dilakukan pengecekan, ternyata barang yang rusak dan mengalami penyusutan senilai Rp5 juta. Jadi, biaya yang dikeluarkan untuk kerusakan dan penyusutan adalah Rp5 juta. Selanjutnya adalah biaya kadaluarsa. Terjadi karena barang yang disimpan mengalami penurunan nilai karena perubahan teknologi dan model seperti barang-barang elektronik. Contohnya, pada PT TB Elektronik ada sisa barang yang telah ketinggalan tren senilai Rp4 juta.
Jadi, nilai barang kadaluarsanya senilai 4 juta rupiah. Biaya asuransi barang yang kelima adalah biaya asuransi barang yang disimpan. Diasuransikan untuk menjaga dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti kebakaran. Contohnya, pada PT TB Makmur dilakukan pembayaran akan asuransi akan barang selama 1 tahun senilai 6 juta rupiah. Jadi, biaya asuransinya sebesar 6 juta rupiah. Kemudian biaya administrasi dan pemindahan. Biaya ini dikeluarkan untuk mengadministrasikan persediaan barang yang ada, baik pada saat pemesanan, penerimaan barang, maupun penyimpanan, dan biaya untuk memindahkan barang dari ke dan di dalam tempat penyimpanan, termasuk upah buruh dan biaya peralatan handling. Contohnya, pada PT TB Makmur dilakukannya administrasi dan pemindahan persediaan barang dengan dikenakan biaya senilai 4 juta rupiah. Jadi, biaya administrasi dan pemindahannya adalah 4 juta rupiah. Selanjutnya adalah biaya kekurangan persediaan. Biaya ini muncul bila perusahaan kehabisan barang saat ada permintaan, maka akan terjadi kekurangan persediaan. Terdapat 3 kategori, yaitu kuantitas yang tidak dipenuhi adalah biaya yang diukur dari keuntungan yang hilang karena tidak dapat memenuhi permintaan atau dari kerugian akibat terhentinya proses produksi. Contohnya, pada PT TB Makmur terdapat pemesanan 20 bungkus kemplang seharga Rp400.000. Akan tetapi, akibat dari tidak ada persediaan yang cukup, jadi hanya bisa memperoleh 10 bungkus kemplang. Jadi biaya kuantitas yang tidak terpenuhi senilai Rp200.000. Yang kedua adalah waktu pemenuhan lamanya gudang kosong. Berarti lamanya proses produksi terhenti atau dapat diartikan sebagai uang yang hilang. Contohnya, pada PT TB Makmur terjadi kekosongan persediaan di gudang selama 2 minggu. Jadi, waktu pemenuhan lamanya gudang kosong senilai 2 minggu. Yang ketiga adalah biaya pengadaan darurat adalah supaya konsumen tidak kecewa, maka dapat dilakukan pengadaan darurat yang biasanya menimbulkan biaya yang lebih besar dari pengadaan normal. Contohnya, PT TB Makmur menerima pesanan sebesar 20 unit seharga Rp400.000. Akan tetapi stok kurang. Dilakukanlah pengadaan darurat dengan total kerugian seharga Rp100.000. Jadi biaya pengadaan darurat senilai Rp100.000. Selanjutnya contoh soal. Contoh soal yang pertama. PT Musi Konstruksi merupakan suatu kontraktor yang sedang melakukan pembangunan konstruksi di daerah Prabu Muli. Perusahaan ini menggunakan sebuah generator untuk memompa air selama 300 hari dalam setahun. Generator itu memerlukan bahan bakar 40 liter bensin per hari. Biaya penyimpanan dan penanganan bahan bakar Rp1.000 per liter per tahun. Biaya pemesanan dan penerimaan pengiriman bahan bakar seharga Rp50.000 setiap kali pemesanan. Yang ditanyakan adalah berapa ukuran pesanan yang optimal, hitung masing-masing biaya pemesanan dan biaya penyimpanan per tahun. Apakah biaya penyimpanan dan penyimpanan selalu sama besarnya pada EOQ? Dan apabila biaya penyimpanan bahan bakar naik menjadi Rp1.250 per liter per tahun, berapa nilai EOQ yang baru? Berapa tambahan biaya totalnya? Baiklah. Yang pertama, saya akan membahas tentang caranya mencari ukuran pesanan yang optimal. EOQ dirumuskan sebagai akar 2 dikali D dikali K dibagi dengan H. D merupakan jumlah kebutuhan barang selama satu periode, misalnya dalam 1 tahun. K merupakan ordering cost atau biaya pemesanan setiap kali pesan. H merupakan holding cost atau biaya penyimpanan per satuan nilai persediaan per periode. Maka, angka yang kita masukkan adalah akar 2 dikali 12.000 dikali 50.000 dibagi dengan 1.000. Maka hasilnya akar 1.200.000. Maka nilai EOQ-nya sebesar 1.095,44 atau
1095 unit. Frekuensi pesanan dapat dihitung dengan nilai D dibagi dengan EOQ. D merupakan 12.000 dibagi dengan EOQ, yaitu 1095 unit, atau kalau dalam satuan yang kita kerjakan saat ini adalah liter. Maka jumlah frekuensi pemesanan kurang lebih 11 kali. Yang kedua, saya akan menghitung tentang biaya penyimpanan per tahun. Biaya pemesanan merupakan 50.000 dikali 11. 11 itu dapat dari angka pemesanan setiap kalinya tadi, frekuensi pemesanan. Maka 50.000 dikali dengan 11, maka hasilnya 550.000. Biaya penyimpanan per tahun, 1.000 per liter per tahun dikali dengan kemungkinan pemesanan, yaitu 12.000. 12.000 ini didapat dari penggunaan mesin generator selama 300 hari, di mana seharinya memerlukan 40 liter kurang lebih, maka 40 dikali 300 hasilnya 12.000. Biaya penyimpanan tahunnya menjadi seharga 12 juta rupiah. Soal yang ketiga, apakah biaya penyimpanan dan penyimpanan selalu sama besarnya pada EOQ? Maka jawabannya tidak. Karena menurut kelompok kami, pada aktualnya terkadang terjadi perbedaan penggunaan dan penyimpanan yang digunakan juga akan berbeda hasilnya. Kemudian, apabila biaya penyimpanan bahan bakar naik menjadi Rp1.250 per liter per tahun, berapa nilai EOQ yang baru? Berapa pertambahan biaya totalnya? Maka dapat dilihat dari sini, EOQ sama dengan akar 2 dikali 12.000 dikali dengan 50.000 dibagi dengan nilai H yang baru, holding cost yang baru, yaitu 1.250. Maka hasilnya adalah akar 960 atau 976,79, atau dapat dikenakan menjadi 980 unit atau liter. Frekuensi pemesanannya menjadi 12.000 dibagi 980 menjadi 12. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sheila. Iya, boleh itu dulu, stop dulu. Ya. Kemudian pada soal kedua, suatu perusahaan elektronika memerlukan suatu komponen integrated circuit sebanyak 60.000 unit per tahun. Untuk setiap pesanan, perusahaan itu mengeluarkan biaya 10.000 dan biaya penyimpanan sebesar 5% dari nilai barang. Kemudian tentukan jumlah pesanan yang paling optimal apabila harga barang berdasarkan kuantitas pembelian sebagai berikut. Bisa dilihat pada tabel bahwa kuantitas unit kurang dari 1.000, maka harga barang per unitnya adalah 2.200. Kemudian kuantitas dalam unit 1.000 sampai 2.499 dengan harga barang 2.000 per unit. Kemudian kuantitas 2.500 sampai 4.099 dengan harga barang 1.900. Dan untuk kuantitas 5.000 sampai 749, untuk kuantitas 5.000 sampai 7.499 dengan harga barang 1.800 dan lebih dari 7.500 dengan harga barang 1.750. Kemudian untuk pembahasannya kita mulai dari mencari EOQ pada harga terendah adalah 1.750 per unit. Maka kita menentukan terlebih dahulu hanya adalah 15% dikali 1.750, maka hasilnya 87,5 per unit per tahun. Kemudian kita mulai mencari dengan nilai EOQ dengan rumus akar 2 dikali D dikali K dibagi H. Sama dengan akar 2 dikali 60.000 dikali 10.000 dibagi 87,5. Maka hasilnya akar 13 juta 714 maaf ulang, akar 13 juta 714.285 dengan nilai 3.703. Maka EOQ ini tidak feasible karena harga
1.750 hanya berlaku untuk pembelian lebih dari 7.500 unit. Dan untuk biaya total pada kuantitas pembelian 7.500 unit, maka kita menentukan dengan nilai TC. Sama dengan D dibagi Q dikali K ditambah Q dibagi 2 dikali N ditambah D kali C. Maka 60.000 dibagi 7.500 dikali 10.000 ditambah 7.500 dibagi 2 dikali 87,5 ditambah 60.000 dikali 1.750, maka menghasilkan 105.408.125. Selanjutnya kita mulai mencari EOQ pada harga terendah adalah 1.800 per unit. Dengan mencari terlebih dahulu H sama dengan 5% dikali 1.800 sama dengan 90 unit per tahun. Maka EOQ-nya adalah 2 akar 2 dikali 60.000 dikali 10.000 dibagi 90. Maka hasilnya akar 13,33 sama dengan 115,46. Dengan EOQ ini tidak visible karena harga 1.800 hanya berlaku untuk pembelian 5.000 sampai 7.499 unit. Sehingga biaya total pada kuantitas pembelian 5.000 unit dengan nilai TC sama dengan D dibagi Q dikali K ditambah Q dibagi 2 dikali N ditambah D dikali C. Maka untuk nilainya 60.000 dibagi 5.000 dikali 10.000 ditambah 5.000 dibagi 2 dikali 90 ditambah 60.000 dikali 1.800. Maka hasilnya 108.345.000. Kemudian kita mencari lagi EOQ pada harga terendah adalah 1.800 per unit. Dan kita mencari terlebih dahulu H sama dengan 5% dikali 1.900, maka hasilnya 95 per unit per tahun. Kemudian untuk EOQ-nya adalah akar 2 dikali D dikali K dikali H, sama dengan 2 akar 2 dikali 60.000 dikali 10.000 dibagi 95, maka hasilnya akar 12.631.578, maka hasilnya 3.554. Dengan nilai EOQ-nya ini visible karena harga 1.800 hanya berlaku untuk pembelian 2.500 sampai 4.099 dengan biaya total pada kuantitas pembelian 3.554 unit. Maka nilai TC sama dengan D dibagi Q dikali K ditambah Q dibagi 2 dikali N ditambah D dikali C. Maka untuk nilainya 60.000 dibagi 2.500 dikali 10.000 ditambah 2.500 dibagi 2 dikali 95 ditambah 60.000 dikali 1.900. Maka hasilnya 114.358.750. Sehingga kesimpulannya bisa dilihat pada tabel. Harga per unit 1.750 dengan kuantitas pembelian kurang lebih dari 7.500 dengan nilai EOQ-nya 3.703 dengan tidak visible, dengan Q yang visible-nya 7.500 dengan nilai TC-nya 105.408.125. Dan harga per unit 1.800 dengan kuantitas pembelian 5.000 sampai 7.499 dengan nilai EOQ-nya adalah 115,46 tidak visible juga, dan Q yang visible-nya adalah 5.000 dan untuk nilai TC-nya 108.345. Dan terakhir dengan harga unit 1.900 dengan kuantitas pembelian 2.500 sampai 4.099 dengan nilai EOQ-nya 3.554. Ini termasuk visible dan untuk Q yang visible-nya 3.554 dengan nilai TC-nya 144.358.750. Sekian presentasi kami mengenai pengendalian persediaan. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan penulisan atau pengucapan. Sekian dan terima kasih. Oke, baiklah. Jadi kami akan melanjutkan pembahasan yang dibahas oleh Adik dan Sela
Nah, kami akan membahas tentang soal yang ada di Rumen. Pembahasan pertama akan dibahas oleh Patrick. Lalu ada perencanaan agregat, tujuan dan diperlukannya. Suatu proses penetapan tingkat output atau kapasitas produksi secara keseluruhan guna memenuhi tingkat permintaan yang diperoleh dari peramalan dan pesanan dengan tujuan minimasi total biaya produksi. Atau perencanaan agregat ialah proses perencanaan yang efisien yang dirancang untuk menghasilkan hasil yang optimal dengan biaya yang tepat dan waktu terbaik. Tujuan perencanaan agregat ialah mencapai tujuan output dengan biaya serendah mungkin atau untuk mengembangkan suatu rencana produksi secara menyeluruh yang visible dan optimal. Di mana visible berarti dapat memenuhi permintaan pasar sesuai dengan kapasitas yang ada dan optimal berarti menggunakan sumber daya sebijaksana mungkin dengan biaya serendah mungkin. Perencanaan agregat yang diperlukan dengan alasan untuk membantu para manajer operasional dalam menentukan jalan terbaik, meningkatkan kapasitas, dan memenuhi permintaan yang diperoleh dari peramalan dengan menyesuaikan nilai produksi, tingkat tenaga kerja, tingkat persediaan, pekerjaan lembur, tingkat subkontrak, dan variabel lain. Lalu ada faktor yang dipertimbangkan dalam biaya. Yang pertama, peramalan permintaan. Kedua, data keuangan. Ketiga, tenaga kerja. Keempat, kapasitas pabrik dan mesin. Kelima, kapasitas subkontraktor. Keenam, ketersediaan bahan baku. Ketujuh, biaya produksi. Dan kedelapan, kebijakan perusahaan. Lalu ini contoh soalnya. Apabila PT Musisport pada contoh sebelum memiliki 3 alternatif metode, yaitu yang pertama perusahaan menggunakan tenaga kerja tetap sebanyak 17 orang selama 6 bulan. Yang kedua, kekurangan produksi disubkontrakkan kepada pihak ketiga, di mana maksimum 400 unit per bulan. Yang ketiga, permintaan yang tidak terlayanin dianggap sebagai opportunity loss sebesar 6.000 per unit. Tentukan alternatif mana yang memberikan biaya terkecil. Jawabannya, alternatif yang memberikan biaya terkecil ialah alternatif ketiga, di mana permintaan yang tidak terlayani dianggap sebagai opportunity loss sebesar 6.000 per unit, di mana terlihat bahwa opportunity loss lebih memberikan biaya terkecil sebesar 12 juta. Dibandingkan dengan perusahaan menggunakan tenaga kerja tetap sebanyak 17 orang selama 6 bulan. Hal ini akan sangat merugikan PT Musisport karena apabila 17 orang itu bekerja selama 6 bulan, maka akan membutuhkan pertambahan tenaga kerja untuk menyelesaikan 10.000 permintaan dengan mengeluarkan biaya tenaga kerja sebesar 51.970.000 dan sedangkan untuk alternatif kedua maka terlihat bahwa biaya subkontrak untuk 400 unit per bulan akan menghabiskan biaya subkontrak sebesar 48.268.000. Maka kesimpulannya alternatif ketiga memberikan biaya terkecil yang disebabkan oleh opportunity loss sebesar 6.000 per unit dengan kehilangan peluang sebesar 12 juta. Metode heuristik. Ini adalah tabel dari PT TB Makmur, produsen kerajinan tangan, gantungan kunci. Untuk bulan Januari, permintaannya 2.200 dan jumlah hari kerjanya 22. Untuk bulan Februari, permintaannya 1.700 dan jumlah hari kerjanya 20. Untuk Maret, permintaannya 4.000, jumlah hari kerjanya 24. Untuk bulan April, permintaannya 6.000 dan jumlah hari kerjanya 26. Untuk bulan Mei, permintaannya 3.800, jumlah hari kerjanya 23. Untuk bulan Juni,
permintaannya 2.000 dan jumlah hari kerjanya 22. Untuk bulan Juli, permintaannya 1.300 dan jumlah hari kerjanya 22. Untuk bulan Agustus, permintaannya 3.000, jumlah hari kerjanya 25. Untuk bulan September, permintaannya 1.900, jumlah hari kerjanya 23. Untuk bulan Oktober, permintaannya 1.400 dan jumlah hari kerjanya 20. Untuk bulan November, permintaannya 1.500, jumlah hari kerjanya 22. Dan yang terakhir untuk bulan Desember, permintaannya 1.700 dan jumlah hari kerjanya 21. Jadi kesimpulannya, biaya yang terkait itu biaya tenaga kerja 35.000, biaya penyimpanan persediaan 1.500, biaya subkontrak 10.000, biaya penambahan tenaga kerja 50.000, biaya pengurangan tenaga kerja 70.000, jam kerja 9 jam, rata-rata produksi per unit 3 jam per orang, persediaan awal 0. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ivan. Oke, jadi kita lanjut ke alternatif pertama. Nah, bulan sama permintaan dengan jumlah harinya itu sama dengan yang sebelumnya, yang membedakan yaitu jumlah produksi, perubahan persediaan, dan akumulasi persediaan. Kita bisa lihat pada bulan Januari 2.400, 200, 200. Pada bulan Februari yaitu jumlah produksinya 1.900, perubahan persediaan 200, AKM persediaannya 400. Nah, pada bulan Maret 4.250, 250 dengan 650. Nah, pada bulan April 6.100, 100 dan 750. Pada bulan Mei 4.200 dan 950. Pada bulan Juni 2.150, 150 dan 1.100. Nah, pada bulan Juli 1.150 minus 1.150, 950. Pada bulan Agustus 2.700, 300, 50. Pada bulan September 1.850 minus 50, 600. Pada bulan Oktober 1.200 minus 200, 400. Pada bulan November 1.200 minus 300 dan 100. Nah, pada bulan Desember ini jumlah produksinya 1.600, perubahan persediaan minus 100, dan AKM persediaannya 0. Nah, bisa dijumlahi yaitu jumlah produksinya 30.500, perubahan persediaannya 0, dan AKM persediaannya 6.750. Boleh next. Nah, jadi kita masuk ke kesimpulannya. Jadi, rata-rata jumlah yang harus diproduksi per hari ada 30.500 dibagi dengan 270, yaitu dapatlah 113 per hari. Untuk membuat satu unit produk perlu waktu 30-an orang dalam satu hari. Terdapat 9 jam kerja, sehingga setiap karyawan dapat menghasilkan 9 dibagi dengan 3, yaitu 3 unit per hari. Dengan demikian, untuk menghasilkan 113 unit per hari diperlukan sejumlah 113 dibagi 3, yaitu 38 orang tenaga kerja. Nah, biaya yang timbul yaitu biaya tenaga kerja sebesar 359.100.000, biaya persediaannya 10.125.000. Nah, jumlahnya itu yaitu 369.225.000. Boleh next. Nah, selanjutnya alternatif kedua. Sama, persediaan jumlah harinya sama, yang membedakan yaitu tenaga kerja yang dikeluarkan, penambahan tenaga kerja, penambahan atau pengurangan tenaga kerja. Nah, pada bulan Januari 33 untuk tenaga kerja, terdapat pengurangan 5. Bulan Februari 28 terdapat pengurangan 5, Maret terdapat 56 dan penambahan 28
April 77 penambahan 21, Mei 55 pengurangan 22, Juni 30 terdapat pengurangan 25, Juli 20 terdapat pengurangan 10, Agustus 40 terdapat penambahan 20, September 27 terdapat pengurangan 13, Oktober 23 terdapat pengurangan 4, November 23 dan tidak ada penambahan dan pengurangan. Desember 27 terdapat penambahan 4. Jadi totalnya tenaga kerja yang dikeluarkan 439, penambahannya 73 dan pengurangannya 84. Boleh kita next. Nah, jadi kesimpulannya tuh jumlah tenaga kerja yang kita perlukan yaitu 2 dibagi dengan 3, yaitu 3 unit per orang per hari. Nah, biaya yang timbul itu biaya tenaga kerja senilai 355.285.000. Biaya penambahan tenaga kerja yaitu 3.650.000. Biaya pengurangan tenaga kerja 5.880.000. Jadi jumlahnya 364.815.000. Boleh next. Nah, selanjutnya alternatif ketiga. Sama, bulan persediaan jumlah harinya tetap sama, yang membedakan yaitu jumlah produksi, persediaan, atau subkontrak. Nah, bulan Januari, jumlah produksinya 1.320 dengan subkontrak 880, Februari 1.220 dengan subkontrak 500, Maret 1.440 dengan subkontrak 2.560. April dengan jumlah produksi 1.560 dengan subkontrak 4.440. Mei 1.320 dengan subkontrak 222.420. Dan Juni 1.320 dengan subkontrak 680. Juli 1.500 dengan persediaan 20, Agustus 1.380 dengan subkontrak 1.480. September jumlah produksinya 1.200 dengan subkontrak 520, Oktober jumlah produksinya 1.320 dengan subkontrak 200, November jumlah produksinya 1.320 dengan subkontrak 180, Desember jumlah produksinya 1.260 dengan subkontrak 440. Dapatlah jumlah dari jumlah produksinya 16.200, persediaannya 20, subkontraknya 14.300. Boleh next. Oke, jadi kesimpulannya pada bulan Januari dengan menggunakan tenaga kerja 20 orang, maka produksi yang dihasilkan 1.320. Kekurangan produksi dilakukan dengan subkontrak sebesar 880 unit. Begitu juga untuk bulan selanjutnya. Biaya yang timbul yaitu biaya tenaga kerja senilai 18.900, biaya persediaan senilai 30.000, biaya subkontrak senilai 143 juta. Dan jika kita jumlahin maka hasilnya 161.930.000. Sekian presentasi kami berempat. Jika ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih.